di antara ibu dan ayah yang wajib Anda dahulukan dalam khidmah. Apa itu khidmah? Pelayanan. Misal ibu kita mengatakan, tolong ambilin air saya nak, tolong antar saya ke sini misalnya. Dan ayah juga meminta hal yang sama misalnya, atau permintaan yang lain, tolong berikan saya makanan, atau ambilin saya makanan, atau ambilin pakaian saya. Dalam khidmah seperti ini, ya, melayani, ibu yang harus didahulukan. Ibu yang harus didahulukan. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, siapa yang lebih berhak saya layani? Kata Nabi SAW, ibumu. Lalu anak itu bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? 3 kali ibumu. Lalu yang keempat baru Nabi SAW mengatakan ayahmu. Tetapi banyak di antara ustadz dan dai kita, mohon maaf saya tidak menunjukkan kepada siapapun, tapi secara umum mendidik umat ini dengan membahasakan dari hadis ini bahwasanya ibulah orang nomor 1 di rumah. Padahal sebenarnya ini keliru sekali. Ini sangat fatal. Hadis yang sering disebarkan bahwasanya surga di bawah telaga ibu adalah hadis yang lemah dan hadis yang tidak benar. Sebagian ulama hadis mengatakan hadis yang bohong. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan surga di bawah kaki telapak kaki ibu. Gitu kan? Itu tidak pernah disebutin seperti itu. Dan ini cuma dikarang-karang. Sehingga akhirnya banyak sekali dari umat Islam menomorduakan ayahnya dan mendahulukan ibunya dalam segala hal, termasuk dalam kasus-kasus yang merupakan hak mutlaknya ayah. Misal kewalian pernikahan, izin keluar rumah, menggunakan dan mengelola semua fasilitas di rumah, tidak boleh kecuali dengan izin ayah. Maka ulama sepakat mengatakan dari 2 orang tua, ayah atau ibu, yang paling dinomorsatukan adalah tetap ayah. Tetap ayah. Bahkan ada hadis nanti akan kita pelajari, terakhir hadis dosa-dosa besar keberapa itu ada, saya lupa sekarang, tapi hadis ini khusus membahas tentang diharamkannya seseorang anak menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Misalnya karena dia benci ayahnya ini, dia A bin B misalnya, B ini ayahnya, dia benci dengan ayahnya, maka dia ganti dengan A bin C, dicari nama lain karena dia benci sama, ini haram, bisa sampai pada tingkat kekufuran. Kata Nabi SAW, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, maka dia telah kufur. Dalam ayatnya dikatakan, dalam hadis lain dikatakan, dan hadis sahih, siapa yang membenci ayahnya, maka dia telah kufur. Maka dia telah kufur. Ingat, terutama ibu-ibu akhwat, ya, dan bapak-bapak kalau sudah punya anak perempuan, dijelaskan itu kepada istri dan kepada anak-anak. Tidak boleh seseorang di rumah, baik istri ataupun anak-anak, mengambil sebuah keputusan kecuali dengan izin suami atau izin si ayah tadi. Keluar rumah kan, menggunakan fasilitas kan, memang sudah begitu karena sesuai dengan nafkah yang dia telah berikan atau yang telah Allah bebankan hukum dia sebagai pemimpin di situ. Walaupun dasarnya tidak semua barang di rumahnya dia yang beli, yang mungkin istrinya juga beli, tapi tetap semua harus melalui izin dia dengan hikmah Allah SWT. Ini bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, wanita manapun menikahkan dirinya tanpa izin walinya, ayahnya, maka nikahnya batal 3 kali. Berapa banyak wanita sekarang ayahnya nggak setuju pada saat dia nikah, walinya, tapi ibunya didekatin oleh laki-laki itu, kemudian diiyakan sama ibunya, sampai ayahnya pun tidak hadir pernikahan. Bapak ibu sekalian, nikah ini batal. Kalau ayahnya nggak setuju, batal, nggak boleh. Dan ulama mengatakan dibolehkan, disahkan itu dengan cara dialihkan kepada wali hakim. Wali hakim ini pemerintah dari KUA ya. Di KUA sekarang ada, kalau ayahnya menolak seorang laki-laki yang melamar anak perempuannya tanpa udzur syar'i, misal laki-laki itu baik, memang soleh, ya, baiklah orangnya, kemudian ayahnya tolak, dan ayahnya karena fasik, ayahnya nggak ngerti, dia pemabuk misalnya, bukan orang yang suka ibadah, lalu memaksakan mau anak perempuannya nikah dengan seorang laki-laki yang buruk, akhlaknya tidak baik, tapi karena kaya misalnya. Nah ini salah satu pintu boleh ditarik kewalian ayah, diberikan kepada wali hakim. Ya, jadi dari pihak pemerintah yang menikahkan, ini sah pernikahannya. Tapi kalau ayahnya baik-baik, ayahnya memiliki orang yang baik, kemudian tetap dipaksakan untuk menikah dengan orang yang buruk, maka tidak dibolehkan. Ini perlu difahami dalam masalah bakti dengan kedua orang tua. Dua-duanya kita hormati, layani, tetapi kita harus memahami bahwasanya tetap orang yang didahulukan adalah seorang ayah dalam umumnya, yang kegiatan dan aktivitas dalam kehidupan, dan ibu didahulukan dalam masalah khidmah atau pelayanan.